Halo, selamat pagi guys. Gua hari ini mau bahas soal trading. Jadi ini gue lagi kesel banget, ini gue betul-betul emosi. Kenapa? Karena kemarin tuh ada yang komen tuh di YouTube. Dia bilang gini, Pak Benny ambil main Forex nggak? Forex itu buat jual beli dolar ya. Dolar ke rupiah atau rupiah ke euro atau lain sebagainya. Jadi investasi, kalau kata mereka sih investasi buat mata uang itu dengan harapan mata uang itu nilainya akan semakin naik atau semakin turun. Lu tahu nggak? Gue sih nggak main Forex dan terus terang menurut gue itu nggak worth it. Gue belum pernah lihat orang yang kaya raya dari Forex, mungkin selain dari George Soros, orang yang berhasil membuat bank sentral di Inggris collapse. George Soros juga gosipnya orang yang bertanggung jawab membuat krisis 98 di Indonesia. Jadi dia pemain mata uang atau mafia mata uang, orang selalu bilang begitu. Kalau ditanya apakah itu sebuah hal yang fantastis atau bagus atau prospeknya baik, menurut gua nggak, sama sekali nggak. Kenapa? Warren Buffett itu pernah bilang begini, manusia yang paling hina itu manusia yang jual beli Forex. Kenapa? Mereka adalah manusia-manusia yang berharap suatu negara itu hancur lebur. Contoh, lu beli dolar nih, lu itu berharap apa? Berharap ekonomi Indonesia itu hancur, sehingga rupiah itu semakin melemah, dolar semakin menguat. Lu happy kan? Itu nggak benar kalau menurut Warren Buffett. Jadi menurut Warren Buffett itu adalah salah satu contoh negatif investing. Negatif investing adalah orang-orang yang berinvestasi dengan harapan terjadi situasi yang sangat buruk. Terjadi krisis, terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan. Jadi memang beberapa kali juga gue lihat Warren Buffett itu sering berantem sama si George Soros ini. Nah ini bedanya nih, trader sama seorang investor. Kalau seorang investor itu misalkan gini, lu beli sahamnya Bank BCA ya, lu berharap apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun lagi? Bank BCA semakin bagus, Bank BCA bisnisnya tambah lancar, Bank BCA bisa ekspansi kemana-mana. So, investor itu mentalitasnya positif. Pengen apa? Perusahaan jadi baik. Pengen negara tambah bagus. Itu mentalitas investor. Tetapi mentalitas orang yang beli Forex, mohon maaf ini, lu boleh aja nggak setuju. Itu pengen negara hancur. Itu udah jelas. Lu beli dolar, lu pengen rupiah semakin lemah, tentu saja supaya dolar lu naik. Lu beli euro, lu pengen supaya euro lu semakin naik, rupiahnya semakin hancur. Rupiah semakin hancur lebur, kerusuhan di mana-mana, lu tambah happy, lu cuan. Jadi itu sesuatu yang menurut Warren Buffett adalah hal yang menjijikan. Kalau ada teman-teman yang ya suka ambil cuan dari Forex, ya silakan aja. Tapi gue bisa sharing nih pengalaman gue baru aja terjadi tadi malam dan ini bikin gue emosi ya. Gue ditelepon dengan mantan anggota tim gue. Kita udah hampir 9 tahun gak ketemu. Namanya gue tanya dong, dia kerja di sebuah perusahaan properti yang bisa dibilang cukup tua usianya di Indonesia dan TBK. Dan gue tanya, gimana kerjaan lo di sana, aman gak? Aman nih Bang Ben. Biasalah, gue masih di sini. 2 tahun lalu gue telepon biasa Bang, masih di sini. 3 tahun lalu juga masih di sini. Itu perusahaan TBK gitu. Gue tanya, enak dong berarti di sana? Ya lumayan lah Bang, cuman ini gue lagi nyari sampingan. Gue jadi buka bisnis sampingan kata dia, supaya dapat duit ekstra lah. Terus gue tanya dong, wah hebat dong. Sekarang bisnis sampingan lu apa? Gue investasi nih Bang Ben. Wih, investasi apa gitu loh? Gue investasi trading. Trading apa? Trading Forex. Wah hebat loh, lu kan kerja di TBK sibuk banget, gimana caranya lu bisa lihat itu pergerakan dengan cepat? Oh gampang Bang, sekarang ada pakai robot, cukup pakai robot, nanti robotnya itu yang jual beli, supaya lu dapet cuan gitu. Oh gitu ya, emang lu yakin banget tuh bakal cuan? Iya Bang, ini aja buktinya nih kemarin, gue habis untung 500.000. Oh gitu, wah hebat dong gitu loh. Kalau lu udah sehebat itu, kenapa lu nggak resign gitu? Ngapain masih kerja di situ? Oh nggak juga, karena kan nggak tiap hari cuan Bang. Kadang-kadang gue pernah rugi 700.000, kemarinnya lagi rugi lagi 800.000. Gitu. Terus saya tanya dong, lu tau dari mana itu bakal cuan? Apakah lu melihat ekonomi makro negaranya? Apakah lu lihat potensi pertumbuhan GDP dari mata uang yang lo beli? Oh enggak, jadi apa? Ya di robot itu ada algoritmanya Bang. Jadi gue sebelum beli, gue pelajarin tuh formulanya, algoritmanya seperti apa, rumus-rumusnya seperti apa. Terus akhirnya dia cerita, waduh masa Bang Ben nggak update nih? Dia bilang, wah gue dibilang nggak update nih gue. Terus katanya maksudnya nggak update apa? Sekarang itu lagi ngetren. Bukan cuma beli robot kata dia. Sekarang ini zamannya ternak robot. Nah lo, gila. Gue tanya sama dia, ternak robot, maksudnya apa? Iya, orang itu sekarang beli robot itu ada punya lebih dari 1 Bang, ada yang punya 2, 3, 7, 10. Terus gue tanya, lu emang robot lu ada berapa? Ya robot gue sekarang baru 4 Bang, gue mau nambah lagi nih jadi 6 katanya. Terus gue langsung tanya lah sama dia, satu robot harganya berapa sih? Satu robot itu harganya variasi ya di pasaran. Ada yang harga 1 juta sampai 35 juta. Nah gue pertanyaan gue gampang aja,
buat lu yang beli robot itu, lu survei deh, tanya ke 10 temen lu yang lu kenal bener ya, jadi bukan sales. Lu tanya dia, lu udah balik modal belum? Jangan tanya cuan, orang suka lupa. Oh, hari ini gue cuan 1 juta, happy banget. Posting di Instagram, blasting kemana-mana. Tapi kemarin dia minus 300.000, dia lupa. Kemarin lagi minus 800.000, dia lupa. Begitu cuan aja dia ingat gitu. Tapi kenapa sih orang-orang ini terus ada ya? Ada, itu sebuah penelitian. Jadi penelitian ini juga dilakukan oleh Charlie Munger, investor di Bursa Amerika, partnernya Warren Buffett. Dia bilang gini, ini sekitar tahun 2012 terjadi hal yang sama. Terjadi namanya perang robot di Amerika. Banyak investor muda terjebak karena orang bikin software seolah-olah investasi saham itu gampang. Akibatnya apa? Mereka lupa gini. Kalau memang investasi segampang itu, buat apa perusahaan-perusahaan algoritma, perusahaan-perusahaan robot itu perlu jualan robot? Logikanya nggak masuk akal. Lu buat bikin software aja, satu software robot trading itu, lu udah habis ratusan juta. Lah kalau seandainya profil lu memang bagus, ya udahlah suruh aja modal itu buat puterin lagi 100 juta jadi 110 jadi 140, 150. Gak usah lu bikin lagi software jual 35 juta terus jual lagi software B. Sebenarnya tau gak, di belakang layar sama aja codingnya, tapi kulitnya aja diganti. Lu juga yang beli gitu loh. Lu ngerasa wah ini pakai algoritma super, ini pakai algoritma Thor, ini pakai algoritma Galileo Galilei. Ya itu dia lah. Menurut gua sih sekali lagi begininya, yang namanya trading itu menurut gue dekat dengan judi. Kenapa orang-orang begini menurut gue tidak bisa dibilang sebagai melakukan aktivitas investasi? Karena investasi itu melakukan investasi atau pembelian aset dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih baik. Jadi investasi itu kamu mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk meningkatkan nilai aset kamu. Dari sebelumnya 1 menjadi 2, dari sebelumnya 3 menjadi 5. Itu investasi. Contoh gini, kamu beli tanah. Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang namanya pabrik tanah. Kamu beli tanah di sebuah lokasi, seiring waktu, pertumbuhan penduduk, ekspansi perumahan, nilai tanah kamu pasti akan naik. Jadi kalau ditanya beli tanah itu apa? Beli tanah apakah investasi? Iya. Dengan derajat tertentu, dia mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk nilainya terus naik seiring waktu. Tapi kamu bayangin kalau seandainya kamu beli koin-koin nggak jelas. Di luar sana tuh banyak teman-temannya Bitcoin. Nggak ada dasarnya kenapa koin X, Y, Z harus naik. Apakah bisnisnya berjalan lancar? Apakah mereka jualan produk? Mana produknya? Nggak bisa lihat. Tapi kalau kamu investasi di saham Apple, kamu bisa lihat memang ada iPhone 7, besok ada iPhone 8, besok ada iPod, besok ada MacBook, real. Ada nilainya gitu. Ada investasi di sebuah perusahaan yang memang nilainya akan terus bertumbuh. Contoh, kamu punya duit untuk beli software itu seharga 35 juta. Kamu harusnya langsung taruh KPI loh. Oh, gua 35 juta itu harus balik modal dalam waktu 5 bulan, atau 1 tahun, atau 5 tahun. Tapi banyak orang yang beli software itu mereka lupa, itu harus ada return-nya, harus ada return on investment-nya, dan orang-orang nggak lakukan itu. Akibatnya apa? Baru 35 juta ini bikin cuan 100.000 atau 500.000, beli lagi robot lagi, beli lagi robot lagi, beli lagi robot lagi. Yang happy siapa? Berdasarkan riset Charlie Munger di tahun 2012, robot-robot itu ya mayoritas cuman scammer. Gua terus terang aja lah, scammer. Yang real-real aja lah investasi itu. Contoh Lo Keng Hong, lu bisa lihat memang dia terbukti, dia cuan besar investasi di perusahaan tambang, cuan besar investasi di perusahaan pakan ternak. Datanya lu bisa lihat real. Atau lu lihat gua beli saham di mana, tahun berapa, gua posting di Stockbit, real, lu bisa lihat. Orang-orang yang jual robot, buktinya apa? Coba bawa ke sini. Ada nggak orang-orang yang invest di robot terus bisa jadi orang sukses besar seperti Lo Keng Hong, seperti Warren Buffett? Nggak ada cuy. Coba lu buka lagi deh, by the way, 10 orang terkaya di dunia. Ada orang main dari robot? Nggak ada coy. Di Indonesia, 100 orang terkaya di Indonesia, ada orang main robot? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi orang-orang yang beli robot dengan harapan untuk menjadi kaya dan mereka mengira itu investasi, gua harap lu segera sadar coy. Kenapa? Karena investasi beda dengan spekulasi. Kalau sebuah keuntungan bisa digaransi dengan algoritma robot, 200 juta rakyat Indonesia udah jadi kaya raya. Dan yang jual robot itu udah kaya raya, nggak perlu lagi dia jualan software melu. Faktanya kan nggak. Faktanya dia dapat cuan dari jualan software. Dia dapat cuan bukan dari robotnya making money. Itu sebuah logika yang lu harus pikirkan dengan akal sehat. Kenapa beli robot itu sebuah hal yang sangat konyol. Apalagi ketika milenial mulai banyak berpikir buat ternak robot. Gila lu, ternak robot. Mendingan lu ternak kambing.
10 kambing beranak jadi 15 beranak jadi 30. Lu ternak robot, 10 robot mau jadi apa? Selain lu minus, semakin waktu semakin minus. Jadi udah cukup gue dengar cerita-cerita seperti itu. Bahkan beberapa anggota tim gue, ya Dam, ya lu masih ingat yang kemarin lu cerita, dia sampai minjem uang dari orang tuanya, sampai beberapa ada yang gadain motornya, beberapa ada ikut pinjaman online. Lu pikir dulu ya, lu ini mau investasi apa mau ngutang? Investasi itu buat nambahin duit lo. Lah ini lo belum invest, lo udah ikut pinjam online. Bunganya 10% sebulan. Langsung minus lo hari itu juga gitu loh. Jadi tujuan lo itu apa? Nambahin duit atau ngurangin duit? Kalau cita-cita kamu adalah, oh saya bercita-cita supaya duit saya berkurang terus nih setiap hari gitu loh, segeralah kamu ikut robot-robot trading itu. Kalau cita-cita kamu untuk menambahkan aset kamu, uang kamu, investasi kamu, mulailah berpikir seperti seorang investor. Mulailah berpikir jangka panjang, lakukan hal-hal yang akan menambah pertumbuhan aset kamu. Kamu beli robot trading, yang terjadi apa? Jeber, langsung minus 35 juta. Belum tentu cuan. Menurut gua, jauh lebih waras. Lu 35 juta, lu beli saham BCA bro, sorry banget bro. Tunggu 1 tahun lu udah untung 30%. Nggak usah pakai ahli nujum, belajar algoritma Galileo Galilei, belajar formula planet Mars. Nggak perlu bro, ribet banget hidup lu. Lu duit 35 juta, mendingan lu investasi di saham yang jelas aja. Udahlah. Investasi itu lakukan hal yang pasti-pasti. So, mungkin ini sekian aja. Ini kegundahan hati gue sebenarnya. Karena gue ngeliat banyak anak-anak usia muda, milenial yang dijebak dengan mimpi-mimpi auto kaya, cepat kaya, dengan beli-beli robot-robot trading, dengan harapan jadi kaya itu bisa dengan cara instan, cepat, mudah. Enggak coy, lu jangan terjebak dengan itu. Karena kalau memang robot-robot itu sehebat itu dan secanggih itu, kita harusnya udah lihat nama founder perusahaan software itu duduk tuh bareng sama Bill Gates, sama Steve Jobs di sana tuh, orang-orang hebat di dunia teknologi. Faktanya kan nggak ada coy. Jadi nggak ada deh cerita-cerita orang kaya dari robot trading, nggak ada. Itu scam. Dan gua harap lu followernya Benix nggak ada yang terjebak dengan itu. Lupakan pikiran dan mindset untuk jadi kaya dengan cara kilat, dengan cara pergi ke dukun, karena sebetulnya ya beli robot trading dengan pergi ke dukun itu nggak ada bedanya. Sama-sama ngarep terjadi hal yang supernatural, tiba-tiba dari satu daun kertas berubah jadi segepok emas. Ya udahlah, itulah lelucon dunia investasi di Indonesia. Orang-orang yang ngaku menjual software investasi padahal isinya judi. Meracuni kehidupan. Buat teman-teman yang masih main robot trading, buat kamu yang udah lihat tetangga kamu, saudara kamu hidupnya hancur karena robot trading, jual aset, ngutang, gadai emas, bahkan ikut pinjem online, terjerumus gitu ya. Tolonglah bilang sama mereka buat segera install ulang hard disk di otaknya gitu. Tapi gue harap lu kasih video ini sama teman-teman kalian sebelum terjerumus, kasih ke orang tua kalian, kasih ke saudara-saudara kalian yang kamu sayangin, share video ini, beritahu mereka bahwa saya udah lama ada di dunia investasi, saya sudah lama bermain di bidang teknologi, sampai detik ini saya bisa bilang, saya tidak pernah ketemu orang yang sukses dan kaya raya dengan membeli robot trading. Tapi saya udah pernah ketemu orang yang kaya raya karena bikin software trading. Jadi apakah kamu masih mau menjebak diri kamu sendiri? Pikir lagi. Semoga video ini bisa membantu kamu berpikir secara logis dan kritis. Sebenarnya kamu sedang memperkaya perusahaan software apa memperkaya diri kamu sendiri? Yuk, segera like and comment di bawah ini. Gimana sih pendapat kamu tentang robot trading? Terus jangan lupa kasih komen juga. Pernah nggak kamu kejebak dengan robot trading? Atau melihat orang-orang yang hancur hidupnya karena robot trading? Segera komen ya di bawah ini biar jadi pelajaran buat teman-teman yang lain yang akan membaca komen kamu di bawah ini. Oke, see you guys. Semoga sharing kita bermanfaat. Semoga kita tidak ikut-ikutan beli robot trading atau amit-amit ternak robot coy. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.